Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini pada hari ini saya akan menampilkan talk show atau podcast. Di sini saya mengundang atau ada tamu besar dari sekolah SMK TI Pelita Nusantara, yaitu yang bernama beliau Bapak Bawasir, Guru Pendidikan Agama Islam. Di sini saya sebagai moderator. Saya akan tema kita hari ini adalah tentang Covid. Ibadah di saat Covid atau keberagamaan di saat Covid. Sebelumnya saya akan bertanya kepada Bapak Bawasir, agama saat Covid itu kan banyak dilarang ya, Pak. Kebanyakan enggak agama Islam aja sih. Gereja pun tidak boleh untuk ibadah, disuruh dianjurkan ibadah di rumah. Menurut pendapat Anda, bagaimana ibadah di rumah dan di masjid di saat pandemi? Lebih baik tetap berjamaah atau enggak? Kan banyak yang mengira dari beberapa ulama atau kiai yang tetap aja ke masjid untuk berjamaah. Penyakit itu kan datangnya dari Allah dan semua bisa sembuh karena Allah. Tapi pemerintah menganjurkan untuk di rumah saja, lebih baik bersama keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la haula wala quwwata illa billah. Pertama kita harus bersyukur. Kenapa? Kita awali dengan syukur karena meskipun kita dalam kondisi seperti ini, kita masih tetap bisa berkarya. Allah sendiri pun tidak akan menutup pintu seseorang, terutama pintu rezeki, bagi orang-orang yang tetap mau kreatif. Ketika kita berbicara masalah Covid, banyak sekali hal yang terpukul. Sebelum kita berbicara masalah ibadah, Mas, kita berbicara masalah prinsip ekonomi dan yang lainnya, atau bukan prinsip tapi kegiatan ekonomi dan seterusnya. Orang-orang yang ada di TV misalnya, orang-orang seperti jenengan yang setiap hari ada di layar kaca dan seterusnya, yang kemana-kemana seperti itu, karena ini terbengkalai karena ini. Namun Allah membuka pintu yang lain dengan cara apa? Seperti ini. Kita melaksanakan talk show dengan ruangan yang insya Allah sudah steril seperti ini. Allah tetap akan menarik rezeki untuk kita semua. Tak terkecuali terkait masalah ibadah. Jangan tadi mengatakan saat Covid agama dilarang. Agama nggak dilarang, Mas. Dan tidak boleh berjamaah, boleh jamaah sama orang tua, sama anak, sama mertua, nggak masalah. Yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah itu ketika masuk di ruang publik seperti di masjid, gereja dan yang lain. Padahal Islam sudah mengajarkan sesuatu yang lebih baik. Perlindungan yang paling baik menurut Islam itu adalah apa, Mas? Berwudu kan. Ketika kita berwudu, insyaallah kita akan sudah bersih. Kita sudah suci semuanya. Namun kenapa kita tetap diwajibkan cuci tangan? Kita tetap diwajibkan pakai masker dan seterusnya. Itu salah satu bagian dari ikhtiar untuk mengurangi resiko. Apakah seperti itu di saat pandemi seperti ini? Sholat berjamaah di masjid itu tidak diperbolehkan. Kalau kita mengucapkan tidak diperbolehkan, akhirnya dimanfaatkan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ada yang tidak pernah sholat. Apa mau enek corona saya tidak mau ke masjid? Padahal sebelum ada corona pun dia tidak pernah ada di masjid. Akhirnya dengan ada corona seolah-olah memberikan statement yang menguatkan pendapat dia bahwa karena ada corona tidak boleh ke masjid. Ya selesai, kita nggak ada dakwahnya di situ. Kita sebagai generasi agama, terutama yang memiliki jas hijau seperti ini, kita harus tetap berdakwah. Makanya sekarang alhamdulillah
negeri kita atau Indonesia sudah melaksanakan pelonggaran dalam segala hal, tak terkecuali masalah ibadah. Yang terpenting tetap melaksanakan ikhtiar protokol kesehatan itu tadi. Kalau menurut kita seperti apa? Kalau menurut saya pribadi atau menurut kita, bahwa yang namanya mencegah itu lebih baik. Kalau saat di wilayah jenengan atau di wilayah Anda itu pandeminya sedang tinggi-tingginya, maka lebih baik tidak usah masuk. Karena ada sebuah hadis yang menyatakan, kalau di sebuah wilayah, contoh pelosok Klaten, ya naudzubillah, jangan sampai pelosok Klaten terkena. Di wilayah pelosok Klaten satu daerah kena wabah semua, maka kita lebih baik di rumah. Itu sunnah yang Kanjeng Nabi. Tapi kalau kita mengetahui wilayah kita aman dan jauh dari wabah, ya mari kita ke masjid. Tidak ada alasan dengan alasan corona seperti itu. Kalau kita akhirnya ada statement, nanti kalau ada corona, nanti kamu ke masjid kena corona gimana? Itu fitnah, Mas. Itu fitnahnya orang-orang yang ingin menjauhkan kita dari masjid. Nah, sedangkan pemerintah mengatakan seperti itu, bagaimana? Benar. Di dalam Quran pun juga sudah disebutkan, hati Allah, wa hati Rasul, wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, dan pemimpin kita. Kalau pemimpin kita sudah mengatakan seperti itu, karena pemimpin kita sudah mengatur mana yang terbaik. Kalau memang itu yang lebih baik kita mencegah dulu. Karena wilayah tersebut sangat parah coronanya. Tapi ketika di wilayah kita aman, ya sudah, kita masuk saja. Kita tetap melakukan prinsip agama kita. Sholatlah. Jangan sampai agama kita kalah dengan sesuatu ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Ya Pak, ini tadi ada beberapa pertanyaan sih yang masuk via Instagram. Kemarin kan saya posting tata cara sholat berjamaah yang baik saat pandemi. Yaitu yang pertama saya akan menanyakan, yaitu bagaimana cara dakwah umat Islam atau menyebarkan agama Islam itu saat pandemi atau wabah seperti ini. Dan yang kedua, bagaimana tata cara beribadahnya. Baik. Kalau yang pertama tadi, bagaimana cara kita dakwah? Selama kita masih bisa bertatap muka, silakan tatap muka. Kita dakwah seperti biasa, menyampaikan. Dakwah itu mengajak, bukan mengintimidasi. Dakwah itu kita narik, bukan nyuruh. Dakwah itu kita nyontoni. Kita misalnya berdakwah agar orang sholat, tapi kita sendiri waktu azan Allahu Akbar, kita nggak sholat. Ya, itu berarti kita belum dakwah. Yang pertama itu. Yang kedua, seperti ini pun juga dakwah. Dakwah itu banyak hal. Bahkan ketika kita punya sesuatu keterampilan, setelah itu keterampilan itu kita maksimalkan, itu juga dakwah. Dalam hal pandemi sekarang yang begitu sangat melonjak drastis itu adalah terkait teknologi. Banyak pro dan kontra sebenarnya dalam hal teknologi. Namun ya gimana lagi, karena memang kita saat ini pertemuan terbatas dan yang lainnya, ya kita harus memaksimalkan itu semua. Adapun kita ada pertemuan, ya kita tetap harus melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan protokol kesehatan. Nah itu tadi, bagaimana pedoman dalam ibadah, ya kita harus sesuaikan dengan protokol kesehatan. Terutama protokolnya umat Islam saat mau sholat, yaitu berwudu. Jangan sampai aku wis cuci tangan, saya sudah cuci tangan, saya sudah pakai hand sanitizer, pakai masker, tapi lupa wudu, ya percuma. Jadi kita meninggalkan sesuatu yang wajib demi sesuatu yang sunnah lah, atau yang wajib menurut perintah manusia, tapi kita melupakan sesuatu yang fardu, itu wudu'a irafil hadasil fardu lillahi ta'ala. Fardu karena Allah ta'ala, wudu itu fardu.
sesuatu kalau kita nggak sholat kita nggak wudu kita kurang maksimal kita sholat seperti itu. Ya, tetap kalau kita mau beribadah kita mau ya alhamdulillah sekarang majelis-majelis kita jamaah-jamaah kita sudah mulai aktif, namun tetap protokol kesehatan dijaga. Berarti itu wallahu a'lam. Ya ini ada pertanyaan masuk dari Mbak Diah Ayu Kartikasari, yaitu tentang masker. Jadi maksudnya itu sholat, katanya kan kalau hidungnya ditutupi kan nggak sah. Nah, itu bagaimana menurut pendapat Anda? Ya, hal itu merupakan sesuatu yang khilafiyah atau perbedaan pendapat menurut para ulama. Sedangkan apa yang saya sampaikan ini insya Allah merupakan sebuah pendapat yang bermadzhab Syafi'iyah, di mana anggota tubuh kita yang saat sholat, yang wajib saat menyentuh lantai waktu sujud itu ada 7, yaitu kaki 2, terus lutut, yang ketiga tangan dua-duanya berarti kan sudah 6, terus yang ketiga ini, terus hidung itu kan otomatis ikut. Hidung ini menurut Syafi'i, madhab Syafi'i ya, itu adalah sesuatu perkara yang sunnah. Kalau dahinya sudah nempel di tanah, maka ini tidak perlu, nggak Pak, ini ketutup tidak masalah. Tapi kalau ini yang nempel, ini nggak nempel, itu yang tidak sah. Berarti itu. Ya, kan sunnah ya Pak ya. Iya. Tapi di kalangan ulama atau kiai, hal ini bisa menyebabkan perbedaan pendapat, Ya. pastinya. Pasti. Karena kan imam banyak, ada yang seperti kita ini Syafi'iyah, ada yang lainnya dan itu. Menurut pendapat Anda gimana Pak? Gini saja, kalau hal yang seperti itu, maka kita wajib mengedepankan yang namanya toleransi. Ketika ada perbedaan, yang A keras, yang B lunak atau fleksibel. Menurut jenengan pilih yang mana? Yang sangat kaku atau yang fleksibel? Yang dimana pilihan ini menentukan jangkauan dakwah kita. Kita jenengan atau Anda pilih sesuatu yang keras atau yang tegas, yang kaku, atau sesuatu yang fleksibel. Kalau berdasarkan itu tadi, menurut jenengan yang mana? Kita pilih yang mana? Lebih yang luas saja. Ya, yang luas. Kalau kita memilih sesuatu yang tegas, kaku, yang tidak sesuai dengan apa yang ada di Indonesia, otomatis banyak orang yang akan menentangnya, dan otomatis sesuatu yang kaku ini akan menjadikan Islam jadinya seperti ini, tidak bisa fleksibel dengan lingkungan, dengan keadaan. Agama keras Akhirnya kan jadinya timbul seperti itu. Dengan kita berprinsip yang Syafi'iyah, prinsip-prinsip yang fleksibel, jadi kita bisa mengikuti perkembangan, kita bisa mengikuti sesuatu kejadian yang ada saat ini tanpa meninggalkan esensi kesunahan dan juga kewajiban yang ada dalam sebuah ibadah itu sendiri. Seperti itu. Yang terakhir ada pertanyaan lagi dari Mbak Putri, yaitu jaga jarak. Kan menurut Anda tadi tata cara sholat berjamaah kan masker apalagi? Ya, pokoknya sesuai dengan protokol kesehatan. Jaga jarak itu, yang jaga jarak itu kan katanya kalau nggak mepet ada setannya atau yang mengganggu, itu bagaimana? Apalagi yang nggak sholat itu pasti banyak setannya gitu kan. Makanya itu kalau kita berprinsip yang kita berprinsip yang terus seperti itu, terus kapan kita mau sholat? Ya itu tadi, sesuatu yang keras sama sesuatu yang fleksibel. Kalau kita tetap berprinsip sesuatu yang keras,
Yang penting maslahat, yang penting api, tanpa mementingkan mudaratnya. Kacau Indonesia. Itu yang terjadi di Timur Tengah. Karena mereka mementingkan kebaikan, yang penting ini sesuai syariat dan seterusnya, tanpa mementingkan apa yang terjadi. Kan hancur semua. Iya, semua akan merat-marit. Tapi kalau kita mementingkan fleksibel, Islam itu yusran, luas. Islam itu mudah, dimudahkan. Bahkan ketika kita sakit pun kita dibolehkan kok sholat dengan kondisi duduk. Berapa hari kemarin saya sholat dengan kondisi duduk. Jadi mari kita memilih sesuatu prinsip ibadah yang lebih mengedepankan kepentingan kepentingan berjamaah atau kepentingan yang baik untuk orang daripada kebaikan kita sendiri. Salah satu contoh seperti ini saja, Mas. Misalnya, ketika saya sholat jadi imam, Allahu Akbar, waladhdallin, amin. Setelah itu saya baca satu juz. Makmum saya gimana? Kabur ya. Iya. Jadi kan saya nggak menyesuaikan jamaah. Kecuali kalau yang saya ajak jamaah orang-orang yang sudah terbiasa sholat seperti itu. Jadi mari kita merubah mindset kita bahwa ketika kita mau beribadah, terutama dalam masa-masa seperti ini, jangan kita ambil sesuatu yang menyulitkan untuk diri kita sendiri, apalagi menyulitkan untuk orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang terakhir menurut pendapat saya pribadi ya. Tapi saat pemerintah menganjurkan sholat di rumah aja, banyak masyarakat itu malas, bahkan tidak melakukan sholat saat sholat. Tapi yang mereka sebelumnya ke masjid, berbondong-bondong ke masjid, mereka bahkan banyak tidak mempunyai semangat untuk berjamaah lagi gitu. Itu menurut sampean bagaimana? Ya bukan pemerintahnya yang salah. Pemerintah menganjurkan seperti itu karena ingin mencegah sesuatu mudarat. Kalau sampai akhirnya jadi seperti itu, ya kembali seperti apa yang saya sampaikan tadi, kembali kepada diri kita. Ya, terima kasih Bapak. Sebelumnya saya ucapkan sekian tema hari ini. Bila dari saya moderator ada kurang lebihnya atau salah kata, dan dari Bapak Bawazir jika ada kurang lebihnya dan salah kata, dan saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.